lho bojae. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, coba dek kowe apa kowe. Nanti kameramen bukan tadi. Nah, ini kita lagi berada di kandangnya Gang Peternakan, peternak yang Solopok dan Barbar. Nggak masuk akal. Hari ini kita mau review. Ini tak lihat sudah ada kemajuan karena tak omongi ya Barbar oleh. Cuma ya kandangnya ditoto, di manajemen yang baik. Omset sudah mulai nanjak, apalagi sekarang ngambilin panenan. Jadi harus dipisah coy, tampunganmu di sana. Tambungan di sana ini harus disterilkan, bahaya. Iya, makanya kan ini saya buat pagar juga, Mas. Itu biarin ayam-ayam yang kita liarkan tuh nggak campur. masuk. Ya, kayak kemarin karena bahaya. Kadang kalau kita campur, ya itu tadi kita udah jaga mati-matian ayam kita. Ayam orang lain tidak dijaga, sowan ke kandang kita bawa penyakit. Makanya tak di manage karena udah tak taruh beberapa materi yang istimewa. Sembari kita update ukuran kandang, terus karo materi apa aja sih sing ono nang kandange Mas Dika. Ini gara-gara do komplain anu nih lho wong amale olor-oloran kabel. Gara-gara suara. Gara-gara suara mbok HP anyar suarane jelek. Ini tak cekelane. Awak mesti cekeli. Ya wes, oke. Beli. Oke, hari ini ya. Nah, ini sudah ada kemajuan wong. Jadi wis diplester kok kene, dipager. Ini untuk ngeliarin pitik-pitik liar-liaran. Satpam lah ini. Satpam. Itu bangkok ya? Iya, untuk satpam dari ayam luar, Mas. Sini kolamnya, situ manajemen untuk pembesaran ditaruh situ. Ini udah mulai diwaring semua. Ngorbanin kolam satu. Ngorbanin kolam satu. Ya kan kolam musiman. Iya. Lek ayam kan kontinu. Gimana? Masih mau ke Kalimantan? Oh, tidak, Mas. Tidak. Tidak boleh juga, Mas. Tawarin kerjaan di Kalimantan, tapi ya bingung tinggal yang di rumah tak hitung kok sama aja hasilnya. Gajinya piro nih kono? Ya sebenarnya lumayan, Mas. Kalau pirang juta sih? Kalau oleh krungu 5,5. 5,5 bersih. Bersih itu udah sama kontrakan, udah makan dari sana. 5,5 bersih. Tapi neng Kalimantan loh saya. Nah iya. Masa aku harus meninggalkan yang kasih apa juta-jutaan di sini, ha? Ya kasihan, Mas. Ini juga, Mas. Oke. Ini tak taruh tempatku karena nggak cukup. Kita ke situ, Mas. Ini buat kameramennya udah datang. Sini, kok kayak gaya umpan mancing dewe. Nah, ini kita ambil jago. Aku mau ngasih tahu yang kita maksud galur pejantan, Mas. Sampeyan jipuk jago nih, Mas. Yo maju, Oh iya yo gue kabel yo lali aku. Jangkrik. Nah, ini adalah galur pejantan. Oh, dingin ini, coy. Dingin ben koyo wong-wong pamer-pamer pitik. Mosok anggo chat, coy. Oke. Ini adalah galur pejantan yang dipakai sentral sikat pump atau Mas Rizky disilang dengan Mas Anggi disilang dengan layer yang menghasilkan jobber. Nah, jantannya beliau pakai ini. Tapi untuk IB ya, inseminasi buatan. Nah, ini kemarin dititipin satu. Ini memang rencana kita juga tetap masukin darah petelur, terus kedu ataupun pelung. Itu kan ada betina pelung di situ. Ada pelung. Nah, gini dulur ya. Saya kini kalau pandangan settingan saya loh ya. Saya menyetak galur jantan tetap harus saya masukkan yang namanya genetik petelur. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa inseminasi buatan. Kenapa sih harus petelur, Mas? Nah, genetik petelur adalah genetik ayam yang birahinya sangat tinggi banget. Berancah lah. Berancah kalau kata orang Jawa. Ini cocok sekali untuk peternak rumahan supaya tidak perlu inseminasi buatan. Betul? Kenapa? Tidak semua bisa inseminasi buatan loh. Agak ribet. Aku sudah pernah melakukan. Waktu juga memakan waktu lah istilahnya. Waktu terus ribet, terus pengambilan spermanya juga harus nggak boleh kena matahari langsung. Iya, itu pokoknya ribet lah. Pokoknya ribet, makanya sebenarnya
bisa nggak sih Mas pakai yang bikin sendiri? Kan sudah ada sih sekarang breedernya yang udah bikin ayam big size, pakai darah Indio Giganti dan sebagainya, memang besar banget. Tapi menurut feelingku ya, memang yang besar kayak gitu mantep sih. Cuma kalau untuk dikawin alami, koloni kayaknya nggak, pertama uklah-ukluh, kasihan betinanya. Kedua, memang dia kayaknya kurang berancah atau kurang lincah. Kalau dilihat dari gerak-geriknya pun tetap beda, nggak gesit loh Mas. Nah, ini tersisip juga. Ini sudah masuk darah kedunya. Menurut Mas Rizky yang bikin, sudah ada darah kedunya masuk di situ. Jadi sudah cukup ada ayam lokalnya. Terus badan tegapnya ini diambil dari ayam Brasilia. Terus ininya warna dan jenggernya dan segala macam ini adalah dari Lihnan. Nah, ini nanti kita masukkan ke jalur jantan. Nah, sementara kita juga lagi buat dengan darah pelung. Kenapa? Pelung tahu sendiri posturnya. Mas, sumber genetik lokal yang bagus apa aja? Banyak gaok itu ayam yang lumayan, pelung. Terus apa meneh ya? Ya kedu. Cuma itu adalah harga ayam lokal yang big size dan memang harganya lumayan. Makanya kenapa sementara saya suruh pakai Bangkok yang jadi mitraku, karena yang murah dan sudah di mana-mana. Yang jelas gampang nyarinya lah. Tuh. Di pasar-pasar juga ada. Karena gini loh dulur, ya tapi itu terserah ya. Kalau saya namanya kita masih pakai merek ayam kampung, jangan sampai lokalnya pun nggak ada sama sekali gitu loh. Minimal ya ada lokalnya lah. Karena tetap aja loh, walaupun fenotipnya sudah ke kampung, kalau rasa daging namanya yaitu ayam endemik sama bukan endemik lokal Indonesia tetap rasanya beda. Tapi beternak tentang selera dan kenyamanan hati. Insya Allah dengan ini ada yang putih juga, yang putih di dalam dengan bobot antara 3,5 ke atas. Itu sudah termasuk pacek yang bagus. Ini 4 tak timbang yang itu. Sing jago iku 4. Iya, karena bulat. Cuma nganggo dhewe cekel. Nah, yang seperti ini dari postur tingginya, dari dagingnya pun tidak terlalu bulat dan tebal. Ini cocok sekali untuk pacek, untuk cetak DOC pedaging. Karena apa? Pertama tingginya dapat. Nah, ini kan termasuk tinggi. Nah, tingginya dapat. Tiba. Badan tidak terlalu bulat, lincah. Kalau dilihat ini lincah. Kamu kasih berapa? 1 banding berapa, Mas? 1:8. Oh, Masya Allah. Saking lincah 1:8. Fertilisasinya berapa kemarin? Itu telur 14 yang coba tak masukkan. Itu yang nggak fertil cuma 2. Cuma 2, berarti fertilisasinya bagus. Ya lumayan lah. Oke, kita sekarang membahas ini adalah ayam yang sudah jadi, yaitu galur pejantan atau galur pedaging. Ini nggak bisa dikatakan galur petelur karena darahnya banyak, bukan ayam petelur. Galur ayam pedaging ini diambil genetik ayam petelurnya, yaitu Lihnan. Lihnan termasuk ayam dwiguna. Itu supaya apa? Supaya dia lebih lincah dan berancah. Oke Mas, saiki balik nih dewenya ke Lihnan. Ambil yang ini. Angel ora? Ya ora. Ora lah, lulu tok. Itu disandingkan dengan betina pelung ya, dulur? Iya. Nah, ini sudah mulai telur. Telur 2. Nah, betina pelung ya. Nih. Betinanya 2,5 kilo. 2,5 kilo pelung. Nah, ini adalah ayam Lihnan ori punyanya Mas Rizky yang dititipkan ke kita. Aku lali ngomong ke Mas Rizky lah pindah ini. Kandangku nggak cukup wis ngomong ya. Oh ya wis sip. Ini adalah Lihnan ori ya dulur. Ini yang saya maksud di video sebelumnya, ini adalah ayam dwiguna. Why dwiguna? Bisa dilihat, buat timbang berapa coy? Ini 4 kilonya kurang 3,8. Oh, kurang 2 on. Kurang 2 on. Ini hampir 4 kilo, 3,8 kilo. Andel barang kok ya dagingnya. Nah, ini kenapa disebut dwiguna? Walaupun dia bulunya terlihat tebal seperti ayam telur, tetapi dagingnya dia tidak bisa dibohongi bahwa memang ini adalah ayam padat. Nah,
Tuh, padat, memang mengisi. Produksi telurnya bagaimana? Bagus, bisa di browsing di Google. Ini termasuk ayam dwiguna. Yang sudah di Indonesia yaitu seperti ayam rawang. Atau ada lagi, ya pokoknya ayam rawang lah yang benar-benar mirip dengan ayam ini adalah ayam rawang. Itu sudah endemik Indonesia. 11-12 ya. 11-12. Nah, ini harapan kita. Kenapa tak kasih ke betina pelung? Kita tahu pelung adalah ayam yang lokal lumayan tinggi. Harapan kita dengan padatnya daging ini, terus kita sisipin darah pelung, darah ayam lokal, supaya nanti anaknya posturnya tinggi besar. Nah, cocok untuk dijadikan pacak. Itu nanti untuk upgrade kampung-kampung petelur dulur yang ada di rumah, insya Allah bagus. Nah, sementara memang kita baru ngelunching betina nih, sing jantan urung. Karena riset nanti berhasil apa enggaknya. Kalau sudah ada rekomendasi Mas, saya gimana? Pelung bisa, pelung dimasukkan ke kampung petelur bisa. Sudah banyak. Kemarin saya lihat di YouTube ayam ulu ya, kita sebut merek nggak apa-apa karena memang juga kalau nggak salah dipublish juga di YouTube. Ayam ulu itu jantannya pelung, betinanya aku lali ayam petelur kondilur. Kowe ngerti tidak? Gak ngerti ya? Pokoknya ayam petelur itu ayam ulu tuh silsilahnya dari situ. Bagus, itu bisa lah ya disebut ayam kampung persilangan karena dia memang pakai ayam kampung lokal. Jadi yang namanya kalau kita merek kampung ya kita harus benar-benar masukin Kampungnya. Darah kampungnya. Yang endemik Indonesia lah. Ya, kalau ini kenapa Lihnan? Lihnan secara memang kualitas dagingnya rasanya lumayan bagus. Kenapa Lihnan? Ya wujudnya itu yang hasil persilangan dari Mas Rizky kan itu pakai darah kedu. Nah, nanti kedu juga kami lagi ada, tapi di salah satu kandang partner kita persiapan kono untuk kedu. Ada juga di sana nanti kita kawin silang dengan masukin genetik Lihnan. Rekomendasi sampean untuk gen petelur ke galur pedaging apa ya ini? Iya, karena dagingnya udah dapat. Yang positif. Yang positif. Beda dengan RIR, beda dengan Sasek, beda dengan Baret Rock dan sebagainya. Pipis. Untuk ketebalan daging memang masih kalah dengan ayam dwiguna atau Lihnan ini. Karena memang ayam yang saya sebutkan tadi macam RIR dan sebagainya itu cocoknya untuk galur petelur. Ini untuk galur jantan. Wes, kita masukkan. Sekarang ini sedikit dulur gambaran cara untuk nyetak galur pedaging. Banyak treatmentnya. Kalau mau pakai ayam impor semua macam Indo Gigante dan sebagainya monggo. Kalau duitnya ada nggak apa-apa, nggak memaksakan. Nggak, tapi memang ayam-ayam kayak gitu feeling saya pasnya memang hanya untuk inseminasi buatan sih. Ya mungkin bisa untuk, tapi perbandingan untuk 1:5 kok ini maksimal lah. Ya rotok piye ngono sih. Sing lincah ae dhewe ngene. Ya Allah. Mas, kandang ini ukurannya piro? Ini kandangnya 2,5 meter kali 1 meter, Mas. Diisi per plongnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 musuh 1. 6 musuh 1. Oh, yang ini 8 musuh 1. Itu 6 musuh 1. Ini termasuk betina gendut kita masuk sini. Jadi kurus. Jadi kurus di sini karena memang kegemukan. Tapi bertelur nggak deh? Bertelur, alhamdulillah bertelur. Nah tuh dulur dilihat memang dia gagah, bagus lah. Kalau untuk galur jantan bagus, delondeng. Nah yang sini kita cek. Ayo, rasanya klik kabel. Lah yuk piye nyerimpet yuk yo. Nah ini jarwo kita taruh sini. Ini betina permut semua masuk dalam sini. Nah ini adalah tipikal betina petelur dan jantannya adalah jantan juga petelur. Ini nanti DOC-nya masuknya ke galur Indo atau galur petelur. Harapan kita produksinya bagus. Nanti kita sandingkan dengan galur pejantan tadi. Jadi dulur-dulur semua yang seperti saya katakan, kalau sudah punya modal ayam kampung petelur, dulur-dulur harus kawin silangkan minimal dengan bangkok. Kalau belum bisa buat ayam-ayam yang hasil persilangan, bangkok saja sudah bagus kok. Rasa daging juga alhamdulillah. Ya permut
mitra-mitra permut ex Bangkok ya alhamdulillah nggak ada komplain dari konsumen kan. Cepet. Baik pertumbuhan daging juga nggak ada yang komplain, rasa daging juga ya konsumen alhamdulillah kan. Banyak yang seneng. Saiki kadang timbul pertanyaan, kalau orang yang memikirnya gini, enggak, maksudku gini arahnya. Kok dibongkar kabeh dhewe ya? Genetik permut sedikit-sedikit kita bongkar karena gini dulur. Yaitu sembari itu gambaran kalau saya buatnya pakai darah lokal. Bahkan permut ini enggak pakai saya ya nggak pakai ayam petelur Eropa. Iya. Asli ya jarwo iki tok loh Mas. Nggak ada Eropanya. Ya dari apa fenotipnya kan kelihatan Mas, nggak ada keturunan londo. Nek jarine wong Jawa kan, maksudnya nggak ada keturunan ayam impornya. Iya, ya alhamdulillah sih. Rata-rata fenotipnya tetap ke lokal. Finishingnya ya saya pakai jarwo inilah dulur-dulur. Jadi penyampaian yang tak pakai itu ya karena insya Allah di kami kualitas rasa daging karena utamanya karena kita pakai merek nama kampung loh, jadi ya rasanya harus tetap kampung gitu loh ya. Nanti ke depan tidak akan terpungkiri itu entah saya yang kalah saing atau saya yang menang saing, tapi sementara memang yang jadi problema adalah para peternak itu bukan rasa dagingnya. Rasa daging menurut saya nomor 2. Tapi pertumbuhan. Satu pertumbuhan sama tren. Sekarang tuh pada banyak tanya, kataku, waduh Mas, mendingan sampean yang ada di daerah sampean kembangin. Tak suruh gitu aja. Iya. Bukannya masalahnya kami mau sombong apa gimana, enggak Mas. Posisinya kan kalau ngirimnya jauh-jauh, satu ayamnya kasihan. Di jalan lo nggak tahu dia kedinginan apa gimana sampai sana trouble, nanti kita yang kena gitu loh. Makanya ya nanti ke depan lah guyur dulur-dulur. Sementara aku tak menuhin yang sekitar Lampung dulu supaya kebutuhan pedaging kita terpenuhi gitu loh. Karena sehari tahu sendiri, sehari alhamdulillah sudah mulai nanjak terus gitu. Alhamdulillah semalam ada yang minta juga 70 per harinya. harinya. Nah, kan mampus lama-lama 500 ekor per hari kebutuhan. Terus aku bingung juga. Enggak gini wae coy. Kowe aja nyempling nang wong akeh, engko kebingungan. Lah, enggak usah masukin sampling terus-terusan, nanti kita kebingungan. Kadang itu enggak anu Mas, hati enggak tega Mas kalau misalnya ada orang sini kan, Mas aku tuh pengen nyoba satu gitu. Kadang gimana kita ada barang nggak dikasih kan nggak enak. Iya. Kadang tak kasih satu, dipotong sama dia nelpon, Mas nek 70 sedina iso nyukupi ora jare. Mumet aku jadi aku nelpon sampean ngomongin lho. Iya. Oh iya, nelpon mambungi ya. Jadi gini dulur, itulah kemenangan kalau kita baik dari fenotipnya orang sudah tertarik. Terus orang itu merasakan ini kita bicara di hasil akhir ya, di konsumen ya. Terus orang merasakan dagingnya oh gini, jadi konsumen itu merasakan sendiri, oh alhamdulillah dia puas. Nah PR yang kedua adalah di peternaknya. Apa PR-nya? Kalau peternak masa bodoh dengan rasa daging dan sebagainya, itu sebagian peternak masa bodoh, yang penting cepat panen. Iya. Makanya sementara kita biar nggak selalu pakai Bangkok, kita mau nyiptain yang galur besar, galur pedaging atau untuk nanti kawin silang kayak ini. Oke, itu sudah mau mulai bertelur. Terok-terok saiki kayak tangkringan kan, kayak tarangan. Tapi padha wae gak gelem ngendok ning dhuwur, siji loro sing ndendok. Siji loro ya adaptasi kok lek sing ning sor kok dibiayat ae. Ngendoke do prihatin dek wong ning sor. Alhamdulillah ini sudah berkembang. Nah, ini big boss-nya. Nah, ini wis dirapekne dulur ya. Kolam di sana, pembesaran di sana. Nanti penampungan di dalam, kita buat di dalam. Penampungan untuk panen dalam hati-hati, tapi ke depan tak iso khusus coy. Satu lokasi untuk penampung, tampungan satu lokasi untuk ayam kita karena iya itu tadi bahaya. Apa takut virusnya tuh Mas? Dan sampean juga jangan sekali-kali mentang-mentang kita kebutuhan banyak, dewi nggak selektif manen ayam. Kalau indikasi ayam itu wis rodok nggak sehat, jangan dipaksa untuk diambil. Iya. Pertama, resiko. Ya tempat agak depan aja kalau. Iya, Ini kan asetnya udah aset bukan sembarang. Di pojok. Asetnya bukan aset sembarangan lah. Diambil ke urukan merang. Jadi nggak apa-apa dulur, di sini tak taruh galur jantan, galur betina. Nanti
penjualan tetap kita satu Itu suara. mau arahnya kita jual pulet, mau arahnya kita ini gampang lah, guyur pelan-pelan. Jadi gitu dulu, ini update kandangnya Mas Dika sekarang semakin tertata, semakin istimewir. Alhamdulillah pelan-pelan Mas, diguyur. Guyur pelan-pelan. Kemungkinan nanti kalau lancar rencananya Amin. Ini mau tak buat di sini Mas. lebih gede lagi, lebih sini nih nambah nanti- lagi lah ya. Ditambah di sini rencananya ke depan. Pelan-pelan sama nunggu tukangnya. Ya. Tapi nanti ini coy, tetap kita harus di cita-cita kita harus cetak nanti Daging. permut, betina permut kita banyain, terus ini nanti entah namanya apa hasil kawin silang ini nanti kita namakan apa. Itu untuk jalur jantan nanti kita silangan untuk cetak berdaging. Karena mau bagaimanapun itu kita nggak usah ikut-ikutan main ke induk, nanti malah membingungkan para peternak. Yang jelas hasil akhirnya dulu yang kita hantam. Karena Kita gobrak pasaran ya daging. huru hilirnya dulu, karena kan sudah terjawab Pak, kalau pasaran induk ya sama lebarnya, tapi semakin nanti kita mainan di induk, nanti peternak coba sekarang tanyain lah yang kemarin itu buangnya kemana. Makanya kita pikirkan dulu pembuangan supaya orang yang bermitra, Mas sampean mau arah kemana, DOC monggo, telur monggo, ini monggo, insya Allah kita ada jalannya semua. Iya, bener, Kita Mas. pikirin dulu hasil akhirnya. Kalau kita jual induk ya tidak beda, nggak dipungkiri loh, dia pesanan akeh loh induk. Iya. Cuma kan tapi nanti kalau udah overpopulasi iya, itu, dia tengok peternaknya ke B. Kalau kasihan. sekarang insya Allah di Lampung ya dengan kebutuhan kita sehari 300 harus berapa ribu DOC kan istilahnya per minggunya. Nah, itulah peluang dulu, alhamdulillah lah. Ya, yang mau sowan ke sini basing ke rumah saya apa ke rumah Mas Dika nanti silahkan ngobrol sama aja lah ya. Iya. Oke, kita mau ngobrol dulu, kita ngopi ya. Ada Mbah Bro juga. Nah inilah harus happy. Iya, pokoknya Iya, nah. dibuat. Ini aja musiknya baru tak matiin Mas, tadi habis musikan juga. Nah, harus happy. Ya tren mirip karo sampean loh Mas, pada bundere kuwi. Oke, gitu dulu dulur ya. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi. Tidak ada konten yang seberapa lah istilahnya, hanya gambaran-gambaran kita harus tetap happy supaya ternak kita juga happy. Sama ini Mas, yang nanyain kok kita kalau buat konten cengenges-cenges, ya inilah kita gitu. Nggak usah Maksudnya kaku-kaku. bukan dengan kosakata yang Baku dan baku sebagainya. Yo wis apa? Yo karakternya seperti ini ngono loh. Oke, gitu dulu ya dulur. Semoga kita tetap sehat. Nah ini saya ingatkan jamu. Dan kebersihan kandang ini jangan dikendolin ya, karena musim hujan tuh lihat becek beberapa di grup Telegram sudah ada laporan. Kalau sudah tiada baru kerasa. Wingi kon gawe jamu kon rajin-rajin males, sekarang baru terasa. Makanya pencegahan nomor 1. Pencegahan nomor 1 ya Mas. Ada pesan-pesan lagi atau cukup atau ada? Tetap semangat aja lah menghadapi dunia perayaman ini. Jangan menyerah. Pokoknya happy aja. Happy aja. Siap. Oke, ke depan pakan kita nanti kait Insya Allah. si maggot itu supaya lebih menekan daripada 611. Alon-alon asal kakon lur, tenang aja, tetap kita saling memikirkan peternak karena kita sama peternak. Berawal dari kecil juga. Iya, enggak iso Arab sugih dhewe enggak, insyaallah lah. Oke, gitu dulu saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewir.